Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah datang dan menonton video ini di Belajar Al-Quran bersama Kak Mapal Anwar. Buat yang sudah subscribe, terima kasih ya. Buat yang belum, yuk subscribe dulu biar kita sama-sama bisa melanjutkan pembelajaran ini. Dan kamu nanti di setiap video pertamanya gak perlu nonton iklan. Silahkan dihitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Terima kasih ya yang udah subscribe. Selamat menonton dan mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ayyuhal hadirun, kita bisa melanjutkan kembali pembahasan tentang tahsin Al-Quran ini, yaitu pada pembahasan tentang pembagian wakaf. Menurut ulama Qurra, pembagian wakaf ini atau cara menghentikan bacaan Al-Quran saat dengan wakaf itu bisa dibagi atau dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu yang pertama wakaf ikhtibari, yang kedua wakaf intizori, ketiga wakaf idtirori, dan keempat wakaf ikhtiari. Seperti apa pembahasannya? Mari kita bahas secara rinci. Pada episode kali ini, insya Allah pada video ini kita akan membahas 2 terlebih dahulu ya, wakaf ikhtibari dan wakaf intizori, dan untuk yang ketiga dan keempat kita akan lanjutkan insya Allah pada video selanjutnya. Mari kita pertama wakaf ikhtibari atau berhenti diuji. Seperti apa maksudnya? Mari kita coba baca dan pahami bersama. Wakaf ikhtibari yaitu wakaf yang dilakukan untuk mencoba bagaimana sebenarnya berhenti saat membutuhkan berhenti. Atau kondisi keduanya adalah ketika seorang guru ingin memberitahukan muridnya cara berhenti yang benar pada lafaz tertentu yang sebenarnya lebih baik diteruskan, namun karena kondisi tertentu wakaf itu diperlukan. Akibat dari wakaf ikhtibari ini ialah harus menampakkan huruf tertentu yang sebenarnya tidak nampak. Jadi ini dalam keperluan pendidikan gitu ya, pelajaran. Demikian yang dapat saya pahami. Mudah-mudahan bisa diluruskan jika ada yang salah. Dan nanti kita akan tahu ini ketika wakaf itu ada huruf yang diwujudkan itu seperti apa gitu kan. Karena dalam sebuah kalimat bahasa Arab terkadang ada huruf yang disembunyikan. Contoh dari wakaf ikhtibari ini adalah pada pengucapan lafaz imro'at pada surah Ali Imran ayat 35. Lalu disuruh berhenti untuk menguji apakah berhenti pada kata tersebut dengan huruf H atau tak. Jadi misalnya dalam kondisi ustadz ataupun syekh menguji untuk berhenti pada kalimat imro'at untuk memastikan apakah berhenti pada kata tersebut akhirnya itu apakah jadi tak marbutoh atau tak biasa gitu ya, tak biasa imro'at, enggak jadi imro'ah gitu, wallahu alam. Misalnya izqalatimro'at gitu. Atau ketika membaca surah Al-Maidah ayat 27, watlu alaihim naba abnai adam bil haqq. Lalu ternyata sang ustadz menyuruh kita berhenti pada naba abnai. Nah, seperti apa berhenti di sana? Bila setelah lafaz ibnai wakaf, maka wakaf itu disebut wakaf ikhtibari dengan menguraikan lafaz tersebut sebagaimana mestinya, yaitu kalimat asalnya ibnaini sebenarnya, dengan menampakkan huruf nun yang semula dibuang karena disandarkan atau diidofatkan pada lafaz di depannya, yaitu Adam. Watlu alaihim naba abnain, wallahu alam ya. Berarti kalau karena saya belum pernah diuji sejujurnya seperti apa wakaf ikhtibari ini, mohon penjelasannya. Namun yang bisa saya pahami berarti jika di sini berhenti jadi naba abnain, wallahu alam. Mudah-mudahan dan semuanya dilindungi dari kesalahan dalam membaca Al-Quran, dan mohon bantuannya jika ada yang lebih fasih, lebih baik dalam pemahamannya seperti apa ketika kita berhenti pada kalimat ibnai ini, apakah ibnai atau ibnain, wallahu alam.
Mudah-mudahan bisa kita semuanya bisa mendapatkan penjelasan yang lebih baik ke depannya. Yang kedua yaitu waqaf intizori atau berhenti menunggu. Yaitu waqaf intizori ini ialah berhenti menunggu pada suatu kalimat guna dihubungkan dengan kalimat lain pada bacaan yang sedang dibaca, ketika ia menghimpun beberapa qiraat dan ada beberapa perbedaan riwayat. Untuk mempertemukan dua pendapat ini digunakan waqaf intizori, yaitu dengan cara berhenti dulu pada lafaz atau kalimat tersebut, kemudian mengulang kembali bacaan pada lafaz kalimat sebelumnya. Dengan demikian, kedua pendapat yang diperselisihkan tersebut dilaksanakan. Jadi, terkadang dalam membaca Quran itu ada dua qiraat atau beberapa qiraat yang memiliki perbedaan riwayat gitu ya. Seperti apa contohnya? Lalu sang qurra atau pembaca ini ingin mengikuti dua riwayat tersebut supaya bisa benar-benar mengamalkan begitu. Wallahu alam ya, yang bisa saya pahami. Inilah pentingnya belajar ilmu Al-Quran ini secara talaki ya, secara langsung, tidak hanya belajar melalui buku, tidak hanya membaca melalui buku. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan dalam bertalaki dan mujalasah langsung dengan ahli-ahli Quran. Amin ya rabbal alamin. Contohnya misalnya seseorang menghentikan bacaannya pada lafaz wal hijarah, fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattakun naral lati waquduhan nas wal hijarah. Lalu diulangi lagi dari allati waquduhan nas wal hijaratu uiddat lil kafirin. Wallahu alam. Jadi karena apa ini penjelasannya? Pertama, sebagian ulama qiraat menyatakan boleh berhenti atau boleh terus pada lafaz tersebut, sehingga mereka menandainya dengan tanda waqaf jaiz. Kadang kan kita melihat di Quran ini jim gitu ya. Di Quran ini tanda waqafnya ini waslul ula. Nah, ini yang mana yang paling baik? Makanya karena sebagian lainnya berpendapat lebih baik bacaannya diteruskan disambung lebih baik sehingga menandainya dengan tanda waqaf al-waslul aula. Nah, untuk mempertemukan dua pendapat tersebut, bacaan dihentikan pada lafaz wal hijarah seperti tadi, baru kemudian mengulanginya pada lafaz allati atau dari lafaz sebelumnya yang cocok atau lebih baik ya. Atau ketika membaca surah Al-Baqarah, misalnya di ayat yang ke-256, famay yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisama laha. Berhenti pada lafaz al-wusqa, berhenti intizori sifatnya, kemudian diulangi lagi dari lafaz faqadi sampai laha. Wallahu a'lam. Demikianlah penjelasan tentang waqaf ikhtibari dan waqaf intizori. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat diamalkan. Mudah-mudahan pendidikan kita, pembelajaran kita tidak hanya terbatas sampai sini. Kita dapat menggali lagi, bertemu lagi dengan penjelasan yang lebih baik dan pastinya lebih beriwayat langsung kepada Rasulullah SAW. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun pembacaan ayat. Mudah-mudahan silahkan dikoreksi dan mudah-mudahan kita bisa belajar bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada adik-adik juga kakak-kakak maupun rekan-rekan yang ingin menyisihkan hartanya untuk berinfak di jalan Allah ataupun berwakaf di jalan Allah, saat ini kakak sedang menggalang dana untuk pembebasan lahan untuk pendirian pondok pesantren di daerah Sukabumi, Jawa Barat. Untuk penjelasan lengkapnya juga link untuk donasi, silahkan cek link di deskripsinya ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.